Jadi kita sekarang mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang kesetaraan gender di Indonesia. Ya apa? Gitu. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Sebelumnya kenalin gue Farah dari KVC. Ya, terus siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Silahkan. Halo, aku Reza. Ya, terus? Halo guys. Semangat dong, semangat. Yes. Mari kita berdiskusi. Semangat banget. Tapi Ya, Cinta PKN. semangat banget. nama aku Farhan dari DKVC 2019. Yeay. Halo Kak Farhan. Halo semuanya, pendengar setia semuanya. Apa kabar? Iya, ayo lanjut lah. Nora. Oke, aku ya. Hai guys, aku Ocha. Halo, Cang. Halo, aku Ayo, Eviza. Mbak Ira. Eviza Nur Syaira, bisa dipanggil Ira. Hai Ira. Halo Ira. Well, hello people. Oke, lanjut. Kita mau bahas apa sih? Bahas kesetaraan gender di Indonesia. Belum masuk. Yeay. Apa itu kakak? Nah, makanya itu. Aku juga nggak tahu. Menurut kalian apa? Farhan, coba gimana Han? Menurut Tuhan? Saya Kesamaan pertama hak, ya. Kak. Kesamaan hak. Wah. Kenapa saya yang pertama? Cepetan. Oke, kesetaraan gender itu menurut saya pribadi, menurutnya saya adalah di mana tidak membeda-bedakan gender satu dengan gendernya yang lain. Jadi semuanya sama dan tidak ada yang saling menjatuhkan atau mendiskriminasi. Jadi di kehidupan itu semuanya sama. Balance aja ya. Penjelasannya lebih lengkap. Menurut Ocha gimana, Cak? Yang tadi. Sama kakak, tadi. Baik perempuan dan laki-laki harus adil, tidak ada perbedaan dan diskriminasi. Oke. Oh, Ira, gimana menurut Ira? Kalau menurutku kesetaraan gender itu suatu keadaan antara laki-laki dan perempuan itu setara dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai manusia, sehingga laki-laki dan perempuan itu mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, politik, terus ekonomi, sosial budaya, terus dalam pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Oh my god, it's very Keren. Menurut lu gimana, Cak? Sama sih, sama Farhan. Jadi intinya itu adalah kita semua diberikan kesempatan dan hak yang adil. Yang tidak membeda-bedakan dan tidak ada prejudis. Oi. Aku jadi bingung sih, astagfirullahaladzim. Oke, ini kan tadi kalian kita udah bahas nih kesetaraan gender itu menurut kalian itu gimana? Kan kalau secara realitanya nih di lapangan, masih banyak banget yang nganggep kalau jenis kelamin itu sama dengan gender. Kalau menurut kalian itu gimana? Kalau menurutku gender dan jenis kelamin itu beda. Kalau jenis kelamin atau yang dikenal dengan istilah seks itu lebih menunjuk pada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis, di mana perbedaan ini tuh merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sedangkan gender dalam kesetaraan gender ini tuh lebih mendekati arti jenis kelamin dari sudut pandang sosial. Maksudnya gender itu merupakan seperangkat peran seperti apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Gitu. Oke. Kalau Farhan gimana, Han, menurut lu, Han? Iya sama kayak tadi ya. Anjay, sama kayak tadi. Ya gender tuh, enggak deh, kelamin tuh secara gak langsung ya, secara langsung itu adalah kodrat dari Tuhan. Ya kan ya?
menurut aku nih. Iya. Nah, sedangkan kalau gender itu sendiri itu seperti sebutan dari manusia ke manusianya gitu. Ya itulah intinya ya yang satu dari Tuhan, yang satu kodrat dari Tuhan, yang satu ada sangkut paut dari manusianya itu sendiri. Menurut aku aja sih. Oke. Kalau menurut lu, Zah? Ini bukan menurut aku ya, Ya. tapi menurut si Stoller. Menurut si Stoller, definisi gender itu lebih dalam, kalau kita ngomongin kelamin dalam konteks sosial. Jadi lebih ke masuk-masuk kayak area-area pekerjaan dan seterusnya begitu. Sementara kalau menurut dari ini si Oxford Language, gender itu kelamin. Jadi ya gimana ya, tergantung dari siapa yang menilainya juga sih. Jadi intinya apa yang akan kita omongin malam ini tuh overlapping lah ya, dari kelamin ke gender. Kalau aku sih jenis kelamin sama gender itu pasti beda ya. Kalau jenis kelamin itu dia itu mengarahnya pada seks atau secara biologisnya dia itu laki-laki dan perempuan. Tapi kalau gender itu dia itu sama laki-laki dan perempuan, cuma dia itu ada mensangkut pautkan tentang peran antara laki-laki dan perempuannya gitu loh. Jadi kayak itu juga julukan dari manusia ke manusia gitu. Oke, berarti kan intinya jenis kelamin sama gender itu beda gitu ya, sepakat gitu ya kita ya. Iya enggak? Ya. Tapi kan di masyarakat nih ya, di lingkungan sosial gitu, itu masih ada kayak gender laki-laki dan gender perempuan. Menurut kalian itu tuh harus ada atau enggak sih? Atau menurut kalian ya gender itu enggak melihat jenis kelamin? Menurut kalian gimana? Ya tadi kan gimana? Harus ada nggak yang harus ada apa tadi, Mar? Perbedaan antara Ada gender laki-laki dan gender perempuan. Ya menurut gue pribadi sih ya harus di beberapa itu apa namanya tuh Bidang. Iya, di beberapa bidang, dan ada di beberapa hal ya emang harus ada perbedaan. Ya semua ya juga berhak sih buat punya itu tadi. Ngerti nggak kalian? Iya. Ngerti nggak? Penjelasanmu sangat cuma- mengambang. Cuman intinya ya itu cuman sebagai itu doang, apa kayak sebuah, kalau di lalu lintas tuh cuman kayak kalau di toilet tuh cuman kayak tanda aja nih, ini cewek, ini cowok. Sebenarnya sih kalau nggak ada yang jaga tuh los saya masuknya gitu gitu kan. Benar. Gitu. Jadi ya berhak lo mau punya lu mau punya kepribadian kayak cowok atau cewek, lu lu mau ambil bidang, lu sebagai cowok mau ambil bidang cewek ya silahkan, lu sebagai cewek mau ambil bidang cowok ya silahkan gitu. Tidak ada paksaan dan kembali ke hak masing-masing. Itu doang sih menurutnya aku. Kalau menurut aku sih nggak harus ada. Alasannya itu apa? Misalnya itu cowok kan identik dengan stigma yang melekat pada cowok. Kalau seorang cowok itu nggak boleh lemah, nggak boleh gampang nangis, nggak boleh cengeng. Padahal kalau menurut aku itu hak-hak mereka gitu. Kalau
cewek kan itu apa? Stigma yang melekat dalam diri cewek itu lemah lembut, penyayang. Terus masa cewek gak boleh punya sifat tegas gitu loh. Jadi kalau menurut aku masalah gender ini tuh bisa dipertukarkan gitu loh. Oke. Bravo. Menurut lu, Ja, Pertanyaannya apa? Kalau boleh tahu ulang lagi. perlu nggak ada stereotype antara gender cowok sama gender perempuan? Perlu nggak ada perbedaan itu atau nggak usah? Perlu nggak ada stereotype cowok dan cewek? Sebenarnya ya, yang jadi masalah itu kalau misalkan stereotype itu diaplikasikan dalam standar sesuatu gitu. Kayak lu misalnya dong ya, contoh hayalan. Misalnya lu untuk bisa masuk tentara gitu, lu harus berani ngebunuh kelinci gitu. Ya itu kan stereotype cowok harus ini ya, kuat hatinya, ya nggak sih, kayak gitu tuh. Iya. Tergantung konteks sih. Si perekrut ini bisa aja argumen, oh enggak, tapi ini untuk latihan survive. Tapi kan konteksnya di situ dia cuman untuk dites. Sedangkan kalau dia termasuk salah satu cowok yang lemah lembut, dia kan nggak perlu banget ngebunuh kelinci itu. Jadi itu termasuk stereotype sih. Padahal kan asalkan dia bisa disiplin dan asalkan dia orangnya taat peraturan dan cekatan, itu cukup untuk masuk tentara. Nggak perlu dengan stereotip yang harus heartless sebagai lelaki macho. Itu sebenarnya contoh yang buruk sih, cuman nggak kepikiran contoh lain untuk sekarang. Oke. Saya paham. Paham kan ya? Paham. Bisa dipahami gak, Ja? Tenang. Ya berarti kalau gue nangkep dari jawaban kalian, berarti menurut kalian itu ya seharusnya nggak ada sih ya. Oke kan? Seharusnya bukan untuk jadi acuan. Ya, Tadi gue harus Stereotype. ngomongnya sih, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut. mungkin ada tapi nggak. Ya ada juga sih yang bener, kayak sound systemnya itu toilet cowok cewek Ya itu betul. harus sih. Cuman analogi itu doang kan itu lebih ke- tadi. Tapi itu kan lebih ke kelamin ya, bukan gender. Nah, Itu toilet tadi itu coba sebagai analogi doang, analoginya. Iya, oke. Itunya. Ya, Bang. kan tadi kan kalian udah ini ya, apa namanya, udah nyebut nih. Tadi Ira bilang kalau misalkan cewek tuh apa namanya, lemah lembut, terus cowok juga harus kuat, tangguh, kayak gitu. Itu kan stereotype yang ada, stereotype mengenai gender yang ada di masyarakat. Nah, dari stereotype itu pasti kan menimbulkan apa ya? Menimbulkan sesuatu gitu. Ya nggak sih? Menimbulkan penilaian sesuatu. Dan kalau misalkan udah muncul penilaian itu, otomatis kan banyak nggak sih muncul bentuk ketidakadilan gender. Misalkan tadi dibilang kalau cowok tuh harus kuat. Gara-gara ada stereotip itu, semuanya jadi apa namanya? Jadi obat habis kalau misalkan cowok itu ya harus kuat gitu. Buat kalian dari hal-hal kayak gitu tuh, bentuk ketidakadilan dari adanya gender itu apa aja sih? Dari yang paling basic aja ya, ini basic banget. Misalnya gender di keluarga yang tradisionalis banget lah, itu ada sih kawan gue cerita,
tentang kawannya dia di kampung. dia lulus SMA tuh sebenarnya pengen kuliah, cuman sama orang tuanya dilarang karena ini udah dia kebetulan udah punya cowok sih, dan cowoknya tuh ya emang udah mapan gitu, jadi katanya udah kamu nggak usah kuliah dulu. Sebenarnya dia pengen kuliah, tapi nggak boleh. Itu kan termasuk apa ya? Termasuk peran gender dalam sosial yang merugikan kelamin perempuan. Iya. Baru ngeh gue. Kalau gue ya yang kayak tadi itu, kayak si Reza. Kayak apa ya? Cewek itu zaman dulu ya, cewek itu tuh kayak bener-bener ngerasa nggak adil gitu loh. Jadi kayak buat apa sih cewek itu pendidikannya tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya bakalan di dapur juga. Nah itu kan kayak stereotip dari zaman dulu banget kan. Kayak emang kenapa sih kalau cewek itu mau berpendidikan tinggi, kan nggak ada salahnya. Kalau misalnya cowoknya itu bisa S2, ya kenapa ceweknya harus cuma SMA? Kan juga bisa berpendidikan tinggi juga biar setarain gitu loh maksudnya. Kayak gitu sih. Iya benar-benar. Ini nyambungin ya, Far, nggak apa-apa kan? Iya, silakan. Ya. Nah, soal omongan tadi tuh yang Reza sama Ocha ya. Gua di Madura khususnya, di Sumeneb sendiri, mungkin di daerah kota, di gua mungkin udah nggak ada, udah minim. Tapi di daerah perkampungannya nih, desa-desa itu masih ada yang orang-orang begitu. Jadi ya perempuan bukan dari lulus bukan lulus SMA, malah mungkin ada yang baru lulus SMP itu udah disuruh nikah. Karena ya ujung-ujungnya itu buat apa pendidikan tinggi-tinggi kalau ujungnya si cewek bakal di dapur juga. Itu walaupun ada beberapa orang yang udah terbuka sih soal masalah pendidikan itu. Terus bukan cuma pendidikan sih, hal-hal yang lainnya juga gitu. Sama soal pekerjaan di sini sendiri, cewek juga udah banyak yang mulai kerja berat juga banyak sih. Jadi ya ketimpangannya itu mulai berkurang lah gitu, mulai balance. Itu doang sih. Oke. Kalau Ira mungkin gimana, Ra? Kalau aku sih sama kayak yang lain, bentuk ketidakadilan dalam kesetaraan gender itu seperti dalam masalah pendidikan. Contohnya seperti di desa-desa. Di desa aku ini banyak stigma buat perempuan itu, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya itu ya lari ke dapur, ngurus rumah tangga, ngurus anak, suami gitu. Terus omongan-omongan kayak gitu itu membuat perempuan itu menjadi pesimis untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu. Ya. Berarti masih banyak banget ya kerasa untuk ketidakadilan gender di lingkungan kita. Kan kalian sebutkan tadi itu kan berdasarkan pandangan-pandangan sosial ya, terutama pandangan sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, kalau sekarang nih aku mau nanya, kira-kira kalau dari pandangan hukum di Indonesia sendiri itu gimana sih mengenai kesetaraan gender? Apakah sudah balance antara satu sama lainnya atau belum? Kalau secara hukum di Indonesia. Ya, silakan Reza. Ya, Republik Indonesia itu sudah mengesahkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yaitu pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, atau juga yang bisa disebut Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Ya, itu adalah undang-undang yang telah disahkan ya oleh Republik
Republik Indonesia. Jadi secara konstitusional, secara hukum Indonesia itu sudah berusaha lah untuk menghapuskan diskriminasi gender dalam wanita. Begitu Mbak Farah. Itu secara tertulisnya sih. Kalau untuk pengaplikasiannya kita bisa bahas lebih lanjut. Ya, mungkin ada yang lain mungkin tambahan, Mas Farhan mungkin. Kok dia nge-lag sih? Nggak, dia pura-pura itu. Kenapa? Menurut lu gimana, Han? Mengenai hukum di Indonesia tentang kesetaraan gender ini. Menurut lu gimana? Iya, oke. Tadi yang katanya Reza tuh, lu gimana sih kata lu tadi, Zak? 84. Yoi. Oh, ini tapi Kita masih kecil. Hah? Nggak, Oh, iya. lanjut. Tapi ini barusan baca di jurnal ya. Jurnalnya tahun 2015. Kalau nih, ntar aku cari. Ya, hilang. Bentar. Ini. Di mana perempuan yang diberi berpartisipasi di dunia politik hanya 30% saja. Di nomor 8 tahun 2012 undang-undangnya. Nggak tahu apa udah diganti apa enggak ya. Karena saya tidak membaca itu. Jadi dari itu aja udah bentuk itu ya. Ketimpangan. Nggak dibuat balance menurut aku. Ya walaupun sekarang ketua DPR-nya juga seorang wanita, tapi saya tidak tahu. Ya bisa dilanjut. Saya takut. Ya, betul. Saya takut. Ya, Mbak Ocha mungkin gimana, Cak? Menurut lu, Cak? Ya, kalau menurutku ya, walaupun negara itu udah mengeluarkan undang-undang, udah sebisa mungkin menghapus, tapi ya baliknya gitu loh masyarakatnya. Kalau misalnya negaranya udah menghapus, kalau mindset masyarakatnya masih kalau kayak perempuan ini gak cocok nih di politik, gak usah lah, mendingan laki-laki aja ya. Artinya ya tetap masih ada gitu loh. Jadi sia-sia negara juga. Oke. Berarti intinya mau negara ngebuat peraturan atau hukum atau undang-undang segimanapun tentang kesetaraan gender, kalau misalkan masyarakatnya nggak menjalankan itu dengan baik, percuma aja, berarti gitu ya? Ya pokoknya Jadi begitu. dari diri sendiri, open mindednya itu loh maksudnya. Oke. Mungkin Lanjut. Ira ada bahan? Ada bahan. Kok ada bahan? Tambahan Apa nih? Tambahan. Tambahan. kalian. Aku mau Sorry, menambahkan itu pendapatnya Reza tadi tentang konvensi CEDAW. Ya, silakan. Hal yang melengkapi ya Lewat- kita emang. Lewat konvensi CEDAW tadi, pemerintah Indonesia untuk memperkuat kesetaraan gender di Indonesia ini pada tahun 2000 Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan atau yang disingkat dengan Inpres PUG. Nah, harapannya dalam pembangunan nasional itu akan mengintegrasikan perspektif gender tentang proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Ada lagi
pada tahun 2006 itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang disingkat KP3A menyusun draft rancangan peraturan pemerintah tentang pengarustamaan gender. Ada juga pemerintah Indonesia itu telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals atau yang disingkat dengan SDG, atau istilah lainnya itu istilah resmi pemerintahannya itu adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang disingkat dengan TPB. Nah, tujuan dari SDG ini mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan yang memiliki 5 target, yaitu mengakhiri segala bentuk diskriminasi, kemudian menghapuskan segala bentuk kekerasan. Yang ketiga ada menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan, terus menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan. Yang terakhir ada memastikan bahwa semua perempuan itu dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial, dan ekonomi. Gitu. Terima kasih Mbak Ira. Mantap. Berarti sebenarnya berarti sebenarnya dari negara sendiri berusaha untuk menghilangkan ketimpangan Bentuk diskriminasi. ya. Iya, berarti dari negara sendiri sebenarnya berusaha ya, guys. Ya enggak? Ya, oke. Ini kan kita udah bahas nih hukum-hukumnya gimana menurut kalian. Sekarang gimana kalau kita ngeliat tanggapan dari teman-teman kita di penjuru Indonesia mengenai Yuk kita lihat yuk. Semangat. Wah, aku semangat sekali. Yes. share screen. Kali ya. yang ditunggu-tunggu. Ngomong Ya ampun, kasar, ya kenapa ampun. harus di zoom? Waduh. Ya nanti kan di-cut. Cut ya. Harus di zoom itu muka kawanku. Tunggu deh, suaranya gimana ya? Gue jadi ngerasa dijudge anjir sama dia. Share komputer sound, ini dia. Udah nyala, Farah. Yang saya ketahui mengenai Dengeran nggak saudaranya? Suaranya. Dengar. Dengar. Pak. Dengar, Pak. 17 menit Far. ketahui mengenai Oh, yang udah digabung ya. adalah sebuah pandangan bahwa semua orang itu berhak mendapatkan perlakuan yang setara. Ini tuh sangat penting adanya karena ada beberapa contoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia. Seperti bukan kasus sih, pola pikir mereka yang mengatakan bahwa beberapa pekerjaan atau suatu kedudukan itu hanya berlaku untuk gender tertentu saja, seperti menjadi pemimpin. Indonesia tuh lebih mengetahui bahwa pemimpin itu harus laki-laki saja. Sebenarnya perempuan pun memiliki kapasitas seperti itu. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Indonesia masih mengotak-ngotakan apa itu pekerjaan yang hanya untuk laki-laki saja atau pekerjaan yang hanya untuk perempuan saja. Itu kan berarti kan salah pada dasarnya, dan sebenarnya itu semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Menurut aku, kesetaraan gender di Indonesia ini masih sangat berasa ya, khususnya di bidang industri, karena banyak perusahaan-perusahaan yang masih minim mengadakan peluang kerja bagi para wanita, karena mungkin berpikir bahwa pekerja laki-laki itu lebih mampu atau lebih fleksibel ditempatkan di berbagai bagian di industri tersebut, ataupun dari pihak perusahaannya masih mengira bahwa perempuan menyita banyak waktu pekerjaan, misalnya adanya cuti melahirkan yang mewajibkan pekerja perempuan tersebut mengambil cuti selama 3 bulan. Tetapi menurut saya hal tersebut juga dibenarkan, karena untuk beberapa industri, misalnya di bagian pertambangan, perminyakan atau pengeboran gas bumi atau minyak bumi, hal tersebut memang lebih cocok dikerjakan oleh laki-laki dibanding perempuan karena membutuhkan tenaga yang cukup. Menurut saya, kalau untuk saat ini masih belum, karena kalau yang saya alami saat di dunia kerja kebanyakan lebih diterima laki-laki daripada perempuan, padahal memiliki kemampuan yang sama. Tentang kesetaraan gender di Banjarmasin sendiri sangat unik ya. Kenapa? Karena mungkin teman-teman pernah melihat pasar terapung ya di Banjarmasin. Di sana yang menjual dan aktif
dalam perdagangan malah perempuan, bukan laki-laki. Dari mulai mendayung, bertemu dengan pelanggan, bercakap, bertutur dari pagi sampai sore pun itu perempuan. Jadi menurut saya kesetaraan gender di sini tidak ada ketimpangan ya, hanya saja wanita lebih mendominasi di sini. Menurut saya sudah terrealisasi, namun belum merata dan belum baik, belum maksimal. Dikarenakan apa? Di wilayah saya, terutama di desa-desa, terdapat pandangan masyarakat bahwa anak perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti larinya juga ke dapur, nanti larinya juga ngurusi anak, nanti larinya juga ngurusi suami, ngurusi rumah, jadi nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa belum terrealisasikan dengan maksimalnya kesetaraan gender di wilayah-wilayah pedesaan. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara sosialisasi yang melibatkan Pemdes dan pekerja sosial masyarakat yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulita Sri Asri. Di sini saya ingin memberikan opini saya mengenai kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender itu sendiri adalah setara dalam hal kedudukan, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Pihak gender yang sering mengalami masalah dalam kesetaraan gender itu, kalau kita lihat di masyarakat, kebanyakan perempuan, tapi sama sekali nggak menutup kemungkinan kalau laki-laki juga bisa mengalami masalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender sendiri ini udah dikampanyekan dari lama sebenarnya, tapi apalagi tahun-tahun belakangan ini isu kesetaraan gender itu mulai dikampanyekan lagi, tapi masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia itu kayak belum aware tentang masalah kesetaraan gender ini. Ada beberapa alasan kenapa masyarakat Indonesia itu susah menerima kesetaraan gender, yang bisa jadi tantangan tersendiri tentang kesetaraan gender di Indonesia. Contohnya seperti budaya patriarki. Jadi yang pertama, budaya patriarki. Budaya patriarki ini adalah budaya yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih superior dibanding perempuan. Jadi seperti menganggap bahwa laki-laki adalah makhluk yang ada di atas perempuan. Jadi perempuan itu selalu ada di bawah laki-laki gitu. Padahal perempuan sama laki-laki sama, diciptakan sama, punya kedudukan yang sama gitu. Jadi budaya patriarki ini secara nggak langsung juga membuat ruang gerak perempuan itu terbatas. Contohnya, jadi perempuan itu selalu diidentikan dengan masalah domestik. Jadi mereka itu sering terbatas pada ruang gerak publik. Mereka itu sering dicap sebagai makhluk yang hanya bisa mengurus ranah domestik dan tidak berhak mengurus ranah publik. Seperti bisa dilihat contohnya itu di bidang pendidikan, di lingkungan kerja itu perempuan sering mendapat diskriminasi hanya karena mereka perempuan. Entah itu perempuan yang tidak boleh berpendidikan tinggi atau perempuan yang mendapat gaji lebih rendah dibanding laki-laki hanya karena mereka bukan laki-laki. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada toxic masculinity sama toxic femininity. Jadi di sini itu yang bisa saya gambarkan mengenai dua toxic femininity dan toxic masculinity ini. Jadi di Indonesia itu ada stereotip, ini masih berhubungan sama budaya patriarki tadi. Jadi di budaya patriarki ini juga menimbulkan stereotip di pihak laki-laki sama pihak perempuan. Kalau pihak laki-laki itu toxic masculinity, kalau perempuan itu toxic femininity. Laki-laki dibilang laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus jadi pribadi yang keras, laki-laki nggak boleh lembek, laki-laki harus kuat, harus banting tulang, harus kerjanya cuman boleh nyari duit doang, laki-laki nggak boleh kerana domestik. Itu juga perempuan toxic femininity. Jadi perempuan itu nggak boleh
perempuan itu nggak boleh berkarir tinggi, perempuan itu cuma boleh ngurus dapur, sumur, kasur, perempuan itu nggak boleh jadi kuat, perempuan itu nggak boleh jadi mandiri, lebih ke perempuan harus tetap bergantung sama laki-laki. Ini namanya toxic femininity. Jadi ini juga salah. Ini yang ngebuat kesetaraan gender itu juga sulit dilaksanakan di Indonesia karena masih banyak orang-orang, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa hal ini itu sudah menjadi bagian dari laki-laki sama perempuan, sudah jadi fitrah, padahal enggak demikian, sama sekali enggak. Jadi enggak ada yang salah dari laki-laki nangis, enggak ada yang salah dari perempuan jadi mandiri, enggak ada yang salah laki-laki ngurus dapur, ngurus pekerjaan rumah, enggak ada yang salah dari perempuan aktif di bidang publik, perempuan jadi bos, perempuan berkarir tinggi, pendidikan tinggi, enggak ada yang salah dari itu semua. Tuh. Kemudian yang ketiga, itu orang Indonesia sendiri ini sulit untuk menerima informasi baru, apalagi mereka itu sudah merasa kalau yang selama ini ada di lingkungan mereka itu benar. Apalagi dari kecil mereka hidup di lingkungan patriarki, itu bakal ngaruh banget karena mereka dididik kalau yang benar itu ya seperti itu gitu. Kalau memang perempuan harus gitu, laki-laki harus begini. Kalau misalkan nggak sesuai, nanti dibilang menyalahi kodrat gitu, tidak sesuai fitrah. Itu. Jadi lingkungan patriarki itu sendiri, kalau misalkan seseorang tinggal di lingkungan patriarki dari kecil, ya bakalan lebih sulit menerima kesetaraan gender. Tuh. Mereka juga orang-orang yang sudah dari akarnya itu ya seorang patriarki, itu biasanya menganggap kesetaraan gender ini ajang perempuan buat jadi lebih tinggi gitu kedudukannya daripada laki-laki. Padahal yang dikampanyekan di kesetaraan gender itu perempuan atau pihak-pihak yang merasa dirugikan itu membutuhkan kedudukan yang setara, bukan kedudukan yang lebih tinggi. Jadi mereka mengkampanyekan mereka tuh butuh kesetaraan dalam bidang pendidikan, dalam bidang pekerjaan, dalam ranah publik, ranah domestik. Mereka bukan menuntut agar kedudukan mereka lebih tinggi atau membuat laki-laki ada di bawah perempuan, tapi mereka menuntut kesetaraan. Jadi sekian dari opini saya mengenai kesetaraan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnieszka Mariata. Tahun 2020 merupakan tahun pencapaian bagi negara Indonesia untuk membuktikan kepada dunia bahwa negara Indonesia berhasil menjadi salah satu negara yang mempersempit jarak kesetaraan gender. Hal itu dibuktikan oleh World Economic Forum pada tanggal 21 hingga 24 Januari tahun 2020 pada Global Gender Gap Index, Indonesia menduduki peringkat 83. Oleh karena itu, mengartikan bahwa negara Indonesia berhasil menjadi possibilities country yang membuka ruang bagi leadership yang diemban oleh para kaum wanita. Tapi pertanyaannya, apakah gelar tersebut juga selaras dengan keadaan yang terjadi pada negara Indonesia? Saya sebagai wanita dan saya sebagai pejuang gender equality memiliki perspektif esensial terhadap gender equality. Gender equality merupakan salah satu effort atau perjuangan untuk mewujudkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh para kaum wanita juga sama dengan para kaum Adam. Kemampuan yang berusaha untuk diwujudkan pada perjuangan gender equality merupakan kemampuan-kemampuan yang berupa kemampuan analitis atau analytical thinking, critical thinking, mathematically, dan juga kemampuan berbahasa atau public speaking, yang dimana kemampuan-kemampuan tersebut merupakan kemampuan-kemampuan yang masih menjadi fitrah para kaum wanita. Oleh karena itu, apakah perjuangan ini selaras dengan budaya yang ada di negara Indonesia? Saya sebagai seorang Madura
memiliki semboyan Bapak Pupuk Guru Rato, yang dimana berarti ayah, ibu, guru, dan raja. Pada semboyan ini, dengan bangganya saya menyatakan bahwa ibu memiliki kesetaraan yang sama dengan mereka yang berada dalam kaum pemerintahan. Oleh karena itu, saya juga sebagai seorang pejuang gender equality memiliki suatu analisa bahwa secara historical Indonesia sejak dahulu sudah menghargai kesetaraan gender dengan bukti perjuangan Indonesia yang dilakukan oleh para kaum wanita tidak hanya secara literasi maupun dalam tulis-menulis, tetapi juga dalam perjuangan secara nyata yang dilakukan oleh Malahayati, seorang pejuang wanita dari Aceh yang memiliki armada laut, yang pada saat itu beliau sangat ditakuti oleh para koloni Belanda. Oleh karena itu, properly, Indonesia sudah memiliki basis-basis yang mendukung terhadap perjuangan gender equality. Namun sayangnya, secara keadaan sosial, hal itu masih bertabrakan dengan perspektif patriarki yang ada di negara Indonesia. Namun, bagi saya, hal ini bukanlah suatu big problem atau permasalahan besar apabila negara Indonesia, bangsa Indonesia, dapat berjuang untuk mengedukasi esensial atau esensi-esensi dari gender equality sendiri, bahwa gender equality memiliki nilai yang selaras dengan budaya Indonesia, yaitu budaya yang berusaha untuk membuat para kaum wanita juga mandiri, tetapi masih bersama dengan fitrahnya. Saya sebagai seorang Madura juga dengan bangga menyatakan bahwa di daerah saya, para nelayan, para petani, profesi-profesi yang terkenal dimiliki oleh para kaum Adam juga dilakukan oleh para kaum wanita. Hal itu menunjukkan bahwa sejatinya negara Indonesia mendukung penuh terhadap kesetaraan gender itu sendiri. Tetapi secara keadaan sosial, hal itu masih dapat menjadi masalah apabila kontrol sosial tidak dibarengi oleh edukasi esensial oleh para bangsa Indonesia. Jadi, kesimpulannya, kesetaraan gender telah ada pada diri negara Indonesia. Kesetaraan gender telah mekar di tanah Indonesia, tetapi mekarnya kesetaraan gender itu juga dapat berhenti, juga tidak dapat berkembang apabila bangsa Indonesia tidak memberikan pupuk atau menyuburkan perkembangan tersebut dengan edukasi bahwa gender equality memiliki esensi yang penting bagi para kaum wanita maupun para kaum Adam itu sendiri. Karena recently, saat ini lahir suatu term atau istilah laki-laki feminis. Istilah tersebut tidak mengartikan bahwa feminin untuk laki-laki. Feminin dan feminis merupakan istilah yang berbeda. Laki-laki feminis merupakan laki-laki yang memahami bahwa laki-laki dan wanita merupakan dua individu yang dapat bekerja bersama-sama dan bisa saling melengkapi. Tentu hal ini merupakan progres yang ada pada negara Indonesia. Tetapi progres ini akan menjadi regres apabila hal itu tidak berkembang. Oleh karena itu, meskipun gelar sudah dimiliki, jati diri sudah ada, secara kultural maupun budaya, sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh berpuas diri. Karena, sekali lagi, perkembangan tersebut akan terus mengalami progres apabila kita sendiri berusaha untuk terus membuat hal itu berkembang. Saya, sebagai seorang wanita, dan saya sebagai pejuang gender, di sini menekankan dan menegaskan
bahwa sebagai bangsa Indonesia kita masih memiliki tugas untuk mengedukasi seluruh bangsa Indonesia perihal esensial dari gender equality itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haha. Keren. Gimana? Keren banget ya anak muda kita. Anak muda kita. Maksudnya muda-mudi tangan kita. Para muda-mudi Indonesia. Han, dibenerin dulu dong ininya. Keren. Itu orangnya belum ada itu. Ya Allah, ditinggal aja. Cuman background itu. Keren banget ya Bu Moderator ya. Terus lapar. Makan. Oca. Keren sekali bukan? Belum. Ya, gimana? Tadi kan kalian udah ngeliat nih tanggapan dari teman-teman kita di berbagai daerah di Indonesia. Menurut kalian sendiri gimana atas tanggapan teman-teman kalian? Apakah setuju atau mungkin ada sanggahan atau bagaimana? Teman. Mantap. Saya tidak kenal, bukan teman saya. Saya tidak tahu. Mbak Ocha, menurut Mbak Ocha gimana tanggapan tadi? Ocha mantap. MAS. Mantap. Diulang 2 kali ya. Satunya mantap ya. Tadi lu bilang 2 kali. Udah mantep, titik mantep dah. Ira ntar aja deh, Ira mah terakhir aja untuk kesimpulan. Kalau Mas Farhan gimana? Tahu ya. Oh my god, aku lagi. Saya lagi. Wah, saya melihatnya nih. You know this? Oh, ini loh ya. Kalian tuh bukan nanggepin bagus atau tidaknya tanggapan mereka, tapi kalian setuju atau tidaknya. Iya. Bukan bagus atau enggaknya. Ya apa sih? Iya, tahu. Ya, jadi gimana menurut Mas Farhan? Setuju atau tidak? Atau mungkin ada sanggahan? Setuju. Ya, sejauh ini yang saya lihat ya seperti itu kenyataannya. Dan ini enggak. Ini kan konteksnya pura-pura nggak kenal apa gimana? Sama yang video tadi. Aja nggak apa kali. Oh ya udah. Ya, seperti ya itu tadi ya yang dikatakan teman-teman kita, teman-teman kita. Ya emang kenyataannya yang dilihat keadaannya sekarang seperti itu, banyak belum merata yang menerapkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, di mana masih mendiskriminasi kaum wanita di bidang apapun. Walaupun ada tadi beberapa daerah yang sudah ada beberapa pekerjaan yang biasanya didominasi laki-laki atau didominasi para kaum Adam, kaum yang katanya tangguh, itu di dominan juga banyak dikerjakan sama perempuan. Kayak tadi yang teman dari Madura tadi, dari itu istilah filosofinya orang Madura yang artinya yang bapak guru rato tuh, itu makna sebenarnya tuh tingkatan yang harus dipatuhi. Jadi bapak itu ayah ibu, guru kalian, ulama-ulama, ustadz, terus pendeta-pendeta kalian. Rato itu baru pemimpin-pemimpinnya kayak bupati, apa-apa itu. Nah, dan dari situ ya saya setuju kalau dari ada kata ibunya tadi itu berarti kan udah setara gitu. Gimana? Asik nggak? Biasa aja kan? Oke. Kalau Reza gimana, Za? Tidak. Kalau menurut aku gimana ya? Kan pertanyaannya setuju atau tidak setuju. Jawaban gue sih setuju dan tidak setuju juga.
Kenapa tuh? Karena gimana ya? Karena mereka tuh tadi kan pandangannya berbeda-beda kan. Dan juga kalau gue dengar ya mereka juga nggak salah, soalnya kayak tadi ada yang di daerah satu itu masih ada yang masih kaum wanita itu disuruh nikah doang, tapi ada di suatu daerah kaum wanitanya udah bisa setara dengan pria. Jadi ya menurut gua sebenarnya negara ini ya udah berusaha melakukan progres dan progres itu yang harus kita teruskan. Jangan sampai ada kemunduran malah balik ke zaman medieval. Berarti dari kita yang harus memulai gitu ya, untuk menggerakkan kita yang harus mulai dan meneruskan perjuangan dan edukasi tentang masalah-masalah ini. Mantap. Kalau Ira gimana, Ra? Kamu? Kalau tentang video pendapat teman-teman tadi, kesetaraan gender di Indonesia ini tuh masih belum merata, masih ada diskriminasi wanita. Contohnya akhir-akhir ini itu banyak kasus kekerasan terhadap wanita dan ketidakadilan gender di Indonesia ini tuh lebih kerasa itu di daerah pelosok atau pedesaan. Karena di daerah pedesaan itu masih masih menerapkan suatu budaya yang disebut dengan budaya patriarki itu tadi, dimana laki-laki itu dianggap sebagai pemimpin dan wanita itu sebagai pelayannya. Jadi dan budaya patriarki ini tuh bisa menyebabkan juga kekerasan terhadap wanita, karena laki-laki itu merasa dirinya itu sebagai pemimpin wanita, jadi dia itu bisa melakukan tindak semena-mena terhadap wanita seperti kekerasan sosial tadi. Jadi menurut aku kesetaraan gender ini belum merata. Oke. Tadi kan beberapa dari kalian bilang kalau misalkan kesetaraan gender di Indonesia itu udah ada, cuman belum merata. Iya, sudah ada, tapi harus diprogreskan atau lebih diratakan gitu. Nah, menurut kalian sendiri gimana sih untuk agar kesetaraan gender ini tuh lebih merata dan ada gitu progresnya? Menurut kalian sendiri gimana caranya? Sebenarnya sih ini pertanyaan yang cukup sulit ya untuk dijawab, nggak sama kayak pertanyaan lain. Kalau ngebuat ini yang ini kesetaraan gender ini untuk merata ini ya gimana? Kita mau nerapin edukasi ke masyarakat yang nggak mungkin juga kan, supaya masyarakat sebanyak ini dan mereka masih pegang teguh budaya turun temurun itu, sama tadi yang istilah patriarki itu. Cara mengedukasi nggak mungkin, kecuali kita sendiri yang memulai untuk menunjukkan, untuk memberitahu atau edukasi, bukan mengikrarkan. Iya katakanlah seperti itu, mengedukasi. Oke, makasih Za. Ya, sama-sama. Walaupun dengan mengedukasi ini mungkin suatu hal yang tidak mungkin menurut saya, tapi ya
kalau bukan dari kita yang memulai, ya siapa lagi gitu. Jadi ya dari kita sendiri yang mulai. Kalau semua bisa berada di atas, semua bisa jadi pemimpin, dan semua bisa melakukan apa aja. Gitu. Paham nggak? Nggak paham kan? Paham. Oke, yang lainnya gimana? Coba dong Mbak Farah, bagaimana pendapatnya Mbak Farah? Itu token siapa yang bunyi ya? Aku ingin mendengar Oh iya, Far, suara gimana Mbak Far? Farah. Ayo Far, gimana Ayo Far? Farah, bagaimana pendapatnya? Ayo Far, menurut Anda, sebagai Anda Ayo, jangan Farah. sependa-penda sendiri karena Anda moderator. Ayo dong, gimana tanggapan Anda? Kalau menurut gue sih ya, itu sesuai dengan apa yang tadi Farhan bilang. Sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing lagi. Kayak bisa aja nih ya, mungkin sekarang nih kita bilang kalau enggak kok kita open minded, kok kita nggak ngelihat gender. Tapi padahal kenyataannya ketika kita mau menentukan sesuatu itu masih ngikutin hal itu dalam penilaian kita. Jadi jangankan ke orang lain gitu, fokus ke diri sendiri dulu aja untuk mengubah mindset itu semua. Kayaknya sih menurut gue. Mantap. Kalau Mbak Ocha gimana Mbak Ocha? Dibalikin. Ya sama sih, kayak pendapat kalian semua itu. Jadi balik lagi ke diri kita ya, tentang mindset kita. Kalau misalnya kita udah berubah, pasti ya bakalan gak ada lagi itu yang namanya diskriminasi gitu loh. Ngerti gak sih? Iya. Ya. Kok pada nunduk sih kalian semua? Kenapa berdoa? Iya. Gue merenungi kata-kata lu, Ca. Gue keragam sukma. Gue Sukmo. Anda. Bener apa yang Ocha bilang. Gue hampir nangis dikit nih. Bodoh amat. Mana Danza? Ini gue lihat. Mana gue lihat. Lanjut yuk. Lanjut yuk. Oke, ya begitulah keadaan sekarang ini. Iya seperti ini. Tidak ada yang seperti ini. Tapi kalau di sini ya di sini sendiri itu masih kelihatan kalau perempuan tuh nggak bisa jadi pemimpin teratas. Intinya di setiap pemilihan bupati sama kepala desa aja perempuan tuh masih ditempatkan di wakil, nggak pernah ada yang ditempatkan di pemimpin. Maksudnya di sebelum wakil apa sih? Ya kan nih bupati nih, terus ada wakil bupati gitu. Terus diwakilin. Iya. Tuh. Kayak gitu sih. Masih sekarang. Bahkan mungkin sampai pemilihan presiden juga masih gitu. Ya enggak ya. Ya udah. Kalau Ira gimana, Ra? Kalau aku upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia ya. Menurutku perlu ada kerjasama atau sinergi antara kayak lembaga pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat atau lembaga sosial. Benar. Gitu. Mantap. Akhir, Za, gimana Za? Kan aku sudah menyebut. Kapan? Udah tadi. Tadi awal-awal, ya ampun. Iya tah. Mbak Farah tolong fokus. Oh iya. Ya ampun, aku dikacangkan. Kalian lihat di video sebelah ini ada reply-nya dilihat, video di sebelah ini. Iya. Video di sebelah ini. Oke. Nih guys. Oke. Guys. That's a wrap.
Udah selesai. Udah. Penutupan anjay, tak dulu. Ya penutupan dong, masa dari gini langsung surut. Iya. Cepat sekali. Apa kesan-pesan? Dulu belum dong. Apa kek? Oke. Abis itu di-cut. Fuck. Iya, tadi. Oke, tadi kan kita udah ngeliat, udah sharing apa sih kesetaraan gender itu, terus juga perlu nggak sih kesetaraan gender itu ada, terus juga bentuk ketidakadilannya tuh apa aja, terus juga dari hukumnya juga gimana, terus tanggapan dari teman-teman, dan yang terakhir juga tadi gimana sih upaya untuk biar kesetaraan gendernya itu merata. Kita udah sharing-sharing nih. Akhirnya setelah pembahasan tadi itu, kita udah di akhir pembahasan. Sebelum penutupan mungkin ada yang mau memberi kesimpulan atau memberi pesan untuk kedepannya agar kesetaraan gender ini tuh bisa terlaksana dengan baik di Indonesia. Ya, mungkin ada yang mau menyampaikan? Parah dulu deh. Gua. Ya kan moderator biasanya yang menyimpulkan lah ya. Terakhir menyimpulkan itu. Setelah kalian ngomong baru gue simpulkan. Oh gitu sistematisnya. Enggak ya, biar kayak podcast lain aja. Eksklusif di Spotify. Ya intinya janganlah kalian mengurus urusan orang kecuali dia adalah anak. Lucu nih. Abis ini nih. Komedi setelah ini. Ayo. Saya tunggu. Komedi setelah ini. Malu. Astagfirullahaladzim. Malu dikit. Aduh ya Allah. Maaf ke. Malu. Gimana ih? Ya, intinya jangan pernah menjatuhkan siapapun dan mendiskriminasi siapapun. Karena kita hidup di bumi yang sama. Oke. Sangat tidak relevan. Sangar. Bro, dia relevan dari tadi. Buat penutup ini. Ayo keluar penutupan. Jadi simpulkan tuh quote-quote. Di simpulan Mas Farhan tadi benar banget ya. Jadi intinya kesetaraan gender di Indonesia ini tuh memang masih belum merata, masih banyak ketimpangannya. Cuma kan dari pemerintah dan dari banyak lembaga juga sudah berusaha untuk kesetaraan gender ini tuh bukan jadi masalah yang berarti lagi di Indonesia. Tapi di samping dari usaha dari pemerintah, kita juga sebagai masyarakatnya dan sebagai individu harus bisa juga melaksanakan atau menghilangkan diskriminasi kesetaraan gender itu sendiri. Jadi harus menjadi pribadi yang lebih intinya kita harus bisa menjadi pribadi yang menilai suatu hal itu nggak berdasarkan gender lagi, tapi berdasarkan nilai yang ada di dalam dirinya masing-masing. Seperti itu. Oke. Terima kasih guys sudah melihat pembahasan kita yang nggak penting ini. Penting banget bos ini bos. Iya penting. Penting macam-macam. Pembahasan yang cukup komedi. Iya maaf guys. Nggak ada sama sekali. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata atau guyon-guyon kita yang gak singgol, mohon dimaafkan. Aduh, iya maaf. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa.
Ya, jadi Asik. sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys. See you next time, doi. Gak semangat banget sih. Oh iya, see you next time. Astagfirullahaladzim. Bye. Kita udah kayak ini tau nggak, kayak mata najwa gitu. Anjir, Kalau mata Najwa anjay. kayak Najwa Shihab. Kayak itu wawancara kemarin Rara Sekar sama Hindia tuh keren kayak gini nih. Wah, keren. Lu doang yang tahu Han, sumpah. Iya ya. Ya udah Gak sorry tahu. bos. Ini gue stop nih apa gimana? Stop nih. Stop apa? Stop aja. Recording. Iya, stop aja. Ya udah di stop aja. Dadah Farah. Stop recordingnya maksud gue, guys. Oh. Iya. Stop